Niat hati ingin mengobati pasien yang diguna-guna, orang ini malah terkena imbasnya karena si pelaku tidak menyukai pasien tersebut diobati. Menurut cerita dari mama gua dan saudara-saudara gua yang lain, dan sempat ngeliat gitu si pasien tersebut nempel-nempel di dinding. Kalau lu tahu film Exorcism, Bang, kan film Exorcism tuh kayak dia tuh diangkat-angkatin kayak gitu-gitu kan. Itu bener-bener real kejadian kayak gitu. Nah, ini lukisan yang kemarin Lampu-lampu orang zaman dulu. Si apa tuh? Dia bentuknya kayak gini. Ke depan. Betul. Beberapa keluarga setelah kakek gua meninggal, ada yang ngelihat lukisan itu nangis darah. Itu lukisan Nangis darah beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Balik lagi bersama saya Adi Cahya. Malam ini saya telah kedatangan narasumber. Dia akan membagikan pengalaman misterinya. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita sapa narasumber yang ada di sebelah kanan saya. Bang, dengan abang siapa nih? Reza. Bang Reza. Yap, betul. Oke, gimana kabarnya Bang Reza? Alhamdulillah baik. Oke. Kegiatan sehari-hari apa nih aktivitas? Biasa kerja mungkin ya. Oke. Kerja diselingi dengan hobi. Oke. Ini hobinya apa nih hobinya nih? Main musik. Oh, mantap. Itu di musik pegang apa tuh? Bagian apalah? Biasa main vokal sama gitar sih. Oh, vokal gitu. Vokal sama gitar, betul. Berarti ini pasti nih punya band ya? Betul dong. Oke, boleh dong. Punya perusahaan sih jadinya. Iya, diomongin bandnya apa tuh? Biar yang nonton pada tahu. Oke. Jadi nama band saya tuh Sun Yusi, teman-teman. Sun Yusi itu ada singkatannya, Bang. Apa tuh? Dia tuh terinspirasi, bukan singkatan ya, lebih ke inspire, sorry. Oke. Terinspirasi dari Kiai Haji Ahmad Sanusi. Oke, mantap. Gila, keren ya? Keren banget itu. Bisa kepikiran ya itu ya? Ada, saya juga kepikiran ke situ. Mantap. Itu sosial medianya ada nggak sosial? Ada. Oke, kalian bisa cek di Instagram untuk laman namanya di _Sunusi SUNUSEE. Terus kita juga udah rilis lagu, Bang, kebetulan. Oke. Kalian bisa dengerin di platform digital streaming favorit kalian, teman-teman. Oke. Untuk kalian jangan lupa di follow ya itu Instagram Bang Reza ini. Betul. Nih Bang, kembali nih ke cerita Bang Reza nih. Ngomong-ngomong, mau membagikan pengalaman misteri apa di Tilu Dulur Misteri, dan bisa nggak diceritakan secara singkat biar yang nonton pada tahu? Mau cerita ini sih, Bang, lebih ke ini pengalaman keluarga ya. Oke. Jadi gue mau nyeritain tentang cerita kakek gue, Bang. Oke. Semasa hidupnya. Jadi dulu tuh kakek gue emang tukang ngobatin, beliau tuh almarhum. Nah, terkenal pada zamannya mungkin ya, belanglang buana, gila. Nah, setelah itu dia dapat pasien kebetulan masih sekitaran Sukabumi juga. Nah, setelah almarhum ngobatin pasien tersebut, si penyakit dari pasien tersebut tuh entah kenapa bisa pindah ke kakek gue, Bang. Dan setelah kakek gue meninggal, Bang, setelah kejadian-kejadian tersebut, banyak banget hal-hal mistis yang terjadi di keluarga gue, Bang. Oke, Bang Reza, ditahan dulu ceritanya. Siap. Untuk kalian yang ingin tahu kisah lengkapnya Bang Reza, jangan lupa sebelum lanjut menonton, like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuannya agar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan saatnya yang ditunggu-tunggu, kita masuk di sesi kupas misteri. Semakin dikupas, semakin ngeri. Bang Reza, silakan. Gimana tuh kejadian awalnya? Kejadian itu sekitar tahun 98-an.
Dan kakek gue tuh lumayan terkenal pada zamannya lah, pada zaman itu tukang ngobatin, tukang nyefatan dan lain-lainnya. Nah, di suatu hari tuh ada satu pasien, dia tuh punya penyakit yang udah lama banget dan gak wajar penyakitnya. Sampai-sampai nih bang, menurut cerita dari mama gua dan saudara-saudara gua yang lain, dan sempat ngeliat gitu si pasien tersebut nempel-nempel di dinding. Lu kalau lu tahu film Exorcism bang, kan film Exorcism tuh kayak dia tuh diangkat-angkatin kayak gitu-gitu kan. Itu bener-bener real kejadian kayak gitu. Sampai si kepala pasiennya tuh muter 360 derajat tuh beneran muter. Real kayak gitu. Soalnya kan emang ada obrolan dari mama gua yang lain-lain kayak gitu. Nah, setelah kejadian tersebut kakek gua dipanggil lah sama keluarga pasien. Ya seperti bisa kalau tukang obatin kan dimintain apa namanya itu, ditanyain kenapa bisa kayak gini. Kalau gue sih kurang hafal ya kejadian kayak gitu gimananya. Nah setelah itu mungkin mulailah praktiknya, diobatin lah secara berkala si pasien tersebut, dan sampai alhamdulillahnya mungkin jodohnya dari kakek gue ya bang ya, sampai dia bisa sembuh. Mungkin secara bertahap juga sembuhnya nggak 100% langsung sembuh gitu. Setelah kejadian tersebut, si pasien tersebut tuh dijadiin anak angkat sama almarhum kakek gue. Entah kenapa jadi, alasannya entah kenapa. Kalau yang Eja denger sih katanya biar kalau ada apa-apa biar lebih langsung ditanganinya lebih aman apa gimana gitu. Dijadiin anak angkat lah, sampai sekarang alhamdulillah si pasien tersebut atau bibi saya mungkin ya sekarang ya bisa sembuh. Dan yang anehnya tuh nih bang, si penyakitnya tuh malah berbalik Ke siapa tuh? ke kakek. Kakek Iya betul, yang ngobatin perempuan tersebut yang diangkat jadi anak. betul. Itu kejadiannya lumayan lama banget kakek gue sakit. Mungkin sekitar setahunan kurang lebih. Kakek gue jadi sedikit agak enggak normal mungkin ya. Mungkin kalau dari keluarga awalnya nganggapnya penyakit biasa gitu. Soalnya kan emang kayak muncul ruam di mana-mana awal-awalnya tuh. Itu seluruh tubuh itu. Pasti mungkin hari Senin nih tiba-tiba ada ruam di sini, sembuh, ada lagi ruamnya. Itu tuh hampir tiap saat kayak gitu kakek gue tuh. Dan yang paling parah tuh pernah kakek gue, kalau bahasa sekarang tantrum mungkin ya, pernah marah-marah tuh, dan tanpa alasan yang jelas gitu marah-marahnya kenapa. Sampai almarhum nenek gue dicekik kan Tanpa alasan itu. tanpa alasan. Oh itu mungkin kalau sekarang bisa dituntut tuh kakek gue. Oke. Tapi kan pihak keluarga gue pada saat itu mewajarkan kan. Dan kakek gue dicoba buat diobatin di mana-mana. Medis pasti yang utama ditanya, ini kenapa bisa muncul ruam-ruam. Kata dokter, ya mungkin ini apa kayak gitulah. Ada medisnya mungkin ya, muncul ruam tiba-tiba kayak gitu. Nah, setelah diperiksa ke dokter kayak gitu-gitu, pihak keluarga penasaran kan, coba manggil orang pintar yang lainnya kayak gitu istilahnya. Dipanggil lah si orang pintar tersebut, katanya, wah ini mah kakek ada yang aneh gitu sama kakek. Ditanya sama keluarga ada yang anehnya kenapa, katanya ini mah disebakeun, katanya kayak gitu. Ditumbalkan. Jadi katanya sih sukma kakek gue tuh bang dipindahin ke alam gaib katanya. Kayak gitu. Dan kata si orang pintar tersebut tuh, si kakek gue tuh lagi survive di sana. Jadi kenapa ada alasan tiba-tiba ada ruam, tiba-tiba bonyok lah apa gimana gitu. Si kakek gue tuh emang lagi survive di sana di alam gaib tersebut. Perang mungkin ya bisa dibilang ya. Yap kayak gitu. Jadi di alam gaib tuh si kakek gua tuh di apa namanya tuh, kalau bahasa ayamnya disabung mungkin ya, Oke. diadu-aduin gitu bang, Sama makhluk-makhluk. sama makhluk-makhluk sampai titik dimana beberapa apa namanya tuh orang pintar tuh belum ada yang bisa
Ngobatin. betul. Belum ada yang bisa ngobatin kakek gua, dan si jawaban orang pintar tuh sama semua. Hampir semuanya sama. Bukan hampir lagi, semuanya sama. Oh, ini kakek katanya disebakeun atau ditumbalkan. Iya. Kakek lagi survive di sana gini. Dan pihak keluarga gua pan gak mau apa ya namanya itu ya, gak mau kalah dah gitu lah istilahnya. Dia terus manggil yang orang pintar kayak gitu-gitu, sampai ada satu orang yang cocoknya mungkin ya, saya lupa itu di gunung mana. Dipanggil lah orang tersebut, dipanggil sama bibi gua tuh bang, buat ngobatin kakek gua nih. Ya mungkin template orang pintar mungkin ya, ditanya kenapa bisa kayak gini. Terus si orang pintarnya tuh dia tuh kayak minta apa tuh, wadah gitu, wadah berisi air kayak gitu. Terus dia minta ruangan katanya. Dan ini ada peaknya di situ bang, puncaknya di situ. Tiba-tiba ada kayak suara gemuruh gitu di ruangan tersebut. Otomatis yang orang dari luar kan kaget kan, kenapa ada suara gemuruh gitu kan. Pas dicek si ruangan tuh bener-bener apa tuh, penuh dengan air kayak gitu bang. Itu ruangan itu. Kurang jelas sih ruangannya segede gimana, tapi intinya si ruangan tuh bener-bener basah kayak gitu. Tapi si airnya masih ada. Di wadah itu utuh. Kita entah gimana mungkin ya. Nah setelah itu si orang pintar itu apa namanya tuh, pesan ke keluarga, katanya kakek gua aman. Ini tinggal nunggu beberapa minggu lagi, katanya nanti normal balik katanya. Dan benar, abah gua normal kembali, kakek gua sembuh mungkin ya. Tapi selang dari situ tepatnya 12 Agustus almarhum kakek gue meninggal. Gue gak bisa ngejudge apa namanya tuh gara-gara hal tersebut ya. Soalnya kan menurut orang pintar ini kan udah sembuh nih. Nah tapi bang, setelah kakek gue meninggal, wah banyak banget hal mistis di rumah. Apa itu? Salah satunya itu. Ini banyak ya bang ya. Kayak kan dulu tuh selain tukang apa namanya tuh, selain tukang obatin, abah gue tuh kolektor juga bang. Dia emang demen-demen seni kayak gitu kan. Dia emang punya beberapa koleksi apa namanya tuh, kayak kris, kayak lukisan kayak gitu-gitu. Dan kebetulan di rumah juga ada satu lukisan. Ini gue boleh tunjukin nggak buat sebagai ilustrasinya? Oh boleh. Kayak gini bang. Sorry. Jadi lukisannya tuh mirip Nyi Roro Kidul. Bentar bang ya. Nah kayak gini bang. Sorry. Coba dilihat ya. Oke. Tapi bedanya tuh kan ini dilihatin kamera aja nggak apa-apa. Nah kalau di rumah tuh posisinya persis kayak gini. Bedanya kan ini lautan kayak gitu kan. Kalau di rumah tuh backgroundnya hitam aja biasa. Tapi dia ada kayak lampu lilin gitu. Lampu-lampu orang zaman dulu. Si apa tuh? Dia tuh pegang rambutnya kayak gini. Ke depan. Betul. Beberapa keluarga setelah kakek gua meninggal, ada yang ngelihat lukisan itu nangis darah. Itu lukisan? Nangis darah beneran. Keluarga gua merepresentasikannya tuh bahwa mungkin dia nangis karena abah gua meninggal apa gimana ya. Ya kan kayak ada koneksi tertentu gitu antara almarhum abah gua sama lukisan tersebut. Nah, setelah kejadian itu banyak banget bang hal-hal yang mistis, kayak kalau kesurupan itu mungkin udah gak aneh mungkin ya bagi beberapa banyak orang. Nah tapi di rumah gua tuh yang sering kesurupan tuh pasti itu aja gitu orangnya. Ngerti gak bang? Kalau di Sunda kan disebutnya lempah yuni ya bang ya. Oke. Jadi lempah yuni itu orang yang Mudah ketempelan. ya betul, mudah ketempelan. Pasti aja antara bibi gua enggak kakak gua. Itu antara dua itu. Yang sering banget. Jadi bang, di rumah gua tuh after kakek gua meninggal, sering banget kejadian hal-hal mistis. Sering banget ada gangguan dari hal-hal gaib mungkin ya. Salah satunya tuh di sumur bang. Kan di rumah tuh ada sumur nih. Nah,
Rumah tuh lagi kosong air tuh kan, dibenerin lah, manggil tukang sumur buat ngebenerin air. Nah si tukang sumurnya ke bawah sumur, tiba-tiba dia ngedenger geraman orang kayak gitu kan Di dalam sumur. dalam sumur. Si tukangnya mungkin awal-awal menghiraukan mungkin bang ya, karena apa yang namanya juga dalam sumur ngegema gitu kan. Dia santai ngebenerin lagi, ada lagi, wah mungkin perasaan dia aja kayak gitu-gitu. Mungkin ketiga kali keempat kalinya mungkin dia KO langsung bang. Langsung naik lagi Langsung naik lagi ke atas saking takutnya. Jadi flashback dulu nih bang, kan kakek gue tuh orang bisa ya. Jadi kalau orang bisa tuh dulu kan banyak banget ya, kayak mungkin ada koneksi-koneksi tertentu sama hal-hal gaib ya bang ya. Kayak apa namanya tuh punya sima kayak gitu-gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Nah kakek gua tuh di rumah tuh punya 2 penunggu bang. Nah tapi yang anehnya nih, ini yang satu dia mungkin lebih baik hati ya mungkin ya si penunggunya tuh. Yang satu dia jahat enggak, tapi jahilnya wah parah banget bang. dari 2 itu. Dari 2 itu. Yang si baik ini tuh contohnya misalkan nih di depan rumah tuh kan, rumah gua kan lumayan agak gede nih bang, suka ada motor juga kayak gitu-gitu di luar. Nah misalkan ada orang mantau nih di luar nih, mungkin mau maling apa gimana gitu ya, mau mantau kan kita gak tahu, orang rumah kan gak tahu ada orang yang mantau kayak gitu. Tiba-tiba si Ece gitu, gua namanya Ece sorry. Si Ece itu kadang ngasih sinyalnya tuh masuk ke raga kakak gua, enggak bibi gua. Oke, yang dibilang tadi. Yang dibilang tadi betul. Jadi misalkan ada orang yang mau maling nih, tiba-tiba si Ece masuk ngasih tahu. Tak mungkin dengan sudahnya kayak gini bang ya, kada ya jelema di luar kayak gitu-gitu. Ini yang penunggu yang jahil nih bang, yang PR tuh sebenarnya. Jadi kan gua pernah bawa teman gua ke rumah buat nginap, namanya Bobby. Nah setelah gua ajak dia ke rumah, gua ingetin dia kalau mau nginep di sini dia jangan sompral kalau ngomong. Pokoknya ya jangan sekata-kata deh gitu. Si Bobby ini kan orangnya emang agak songong gitu bang. Dia kayak gak percaya hal-hal gaib kayak gitu. Skeptis ya mungkin Iya betul, dia skeptis. Nah setelah gua ingetin kan, yang penting gua udah ingetin dah ke dia, apaan dia mau digangguin apa enggak mah bodo amat gitu. Sekitar pukul 11 sampai 12 jam satuan, sekitar jam segituan, jackpot lah bang teman gua. Kenapa tuh? Dapat gangguan juga. Diganggu. Betul, kayak ya kan di kamar gua tuh ada WC di dalam. Si pintunya tuh digebrak-gebrakin. Dia tidur juga di erup-erup tuh apa sih? Ketindihan, betul. Dia ketindihan juga. Ya kan udah bilang kan, si Bobby. Dan itu kejadian itu bukan sama teman gua juga, Bang. Yang lain pun sama. Yang lain pun sama. Yang lukisan yang gua tadi ceritain kan, pernah om gua kan rumah gua tuh ada 2 lantai. Nah, si lukisannya tuh sebelumnya simpennya di lantai 2. Om gua ngajak temennya lah ke atas. Kan kalau pemuda-pemuda kayak gitu kan kayak main kartu kayak gitu-gitu kan, habisin waktu malam kayak gitu kan. Nah, ada salah satu teman om gua, dia merhatiin terus lukisannya. Kayak ada yang aneh kayak gitu kan. Tiba-tiba ngedip, Bang. Terus lukisan Ngedip. Hah, setelah nangis darah, dia emang genit kayak gitu kayaknya mungkin ya. Oke. Mungkin kalau seorang yang lihat kayak gak percaya gitu teman-temannya yang lain. Jadi buat ngebuktiin hal itu benar, diliatin bareng-barengan tuh Bang. Semuanya. Bertiga tapi sebenarnya. Semuanya ngeliatin, ditatap terus. Wah nggak ada apa-apa, lanjut main kartu. Tapi si teman om gua tuh pada penasaran gitu kan. Diliatin lagi. Beberapa saat beneran ngedip Bang. Itu bertiga pada ngacir ke bawah langsung. Itu dari yang pertama lihat Yang pertama lihat sampai tiga-tiganya bener-bener set kayak gitu, dikedipin. Itu emang jahil banget sih sebenarnya, bukan
alhamdulillahnya nggak ada yang nyelakain gitu. Penunggu di rumah gue cuman dapet hal-hal apa namanya tuh, gangguan biasa aja lah kayak gitu mungkin ya. Bang Reja, tadi kan sempet ya ada bahasa bahwa si kakek itu jadi korban tumbal Betul. waktu pas dia ngobatin perempuan yang dijadikan anak angkat. Nah, kira-kira Bang Reja tahu nggak itu pelakunya siapa yang bisa numbalin si kakek? Ini menurut cerita mama gue ya bang ya. Jadi kan semenjak kakek gue nyembuhin pasien yang tadi itu, nah si penyakitnya tuh kan balik nih ke kakek gue kan. Spekulasi dari mama gue, ini mungkin ya bukannya fitnah apa gimana gitu. Nah jadi si pelaku yang numbalin pasien abah gua tuh mungkin dia kesel ya sama abah gua apa gimana gitu. Jadi target selanjutnya tuh malah abah gua yang kena bang. Ini masih spekulasi mungkin ya. Oh, berarti itu omongan dari ibu ya mungkin ya? Betul. Karena mungkin si pelaku kesal mungkin ya, dia menargetkan si pasien perempuan karena almarhum ikut campur, jadi si penyakitnya dipindahkan ke sosok kakek. Betul. Tapi masih spekulasi sih bang. Takutnya kan fitnah atau seuzon apa gimana kan. Kita juga gak tahu pelaku utamanya siapa. Mungkin orang tersebut entah kesal atau iri terhadap kakek gua bang. Jadi kayak gitu deh. Oke, karena bisa dibilang ikut campur lah. Ya betul. Padahal niat kakek itu ingin menyembuhkan si pasien perempuan yang diangkat jadi anaknya. Betul. Nah, Bang Reja, tadi kan Bang Reja bilang ada 2 nih penunggu di rumah. Betul. Yang satu baik, yang satu bisa dibilang iseng. Dan yang satu tadi udah dibilang kan si Ece sebutannya ya. Betul. Nah, dan yang satu lagi itu siapa tuh yang satu lagi? Nah, jadi kan si Ece tuh pernah ditanya-tanya ini bang sama orang benar juga. Pas ditanya-tanyain si Ece tuh, ada satu penunggu katanya di sini tuh. Gue juga tahu ada penunggu tuh di si Ece-nya. Malah dari si Ece gitu, tahu ada penunggu yang lain tuh. Dia ngasih tahu. Dia ngasih tahu, tapi dia gak berani ngasih tahu sosoknya seperti apa gitu. Soalnya kan kata dia sendiri, kalau di hal-hal apa di dunia gaib tuh ada kasta-kasta tertentunya kan katanya. Mungkin penunggu yang satunya itu kastanya lebih tinggi dari si Ece, entah itu dari power apa gimana, gue juga kurang tahu. Jadi si Ece tuh nggak berani buat ngungkapin sosok tersebut, takutnya jadi celaka ke si Ece-nya katanya gitu. Nah, Bang Reja, terus itu si Ece kalau dia ngasih tahu, cara penyampaian gimana tuh? Jadi si Ece bisa ngasih tahu hal-hal kayak gitu tuh, dia tuh ngerasukin kakak gua bang. Masuk berarti ya? Masuk. Jadi kan kenapa si Ece bisa ngasih tahu hal-hal tersebut? Dia kan emang baik nih. Jadi sebelum si Ece ngasih tahu hal tersebut tuh dia tuh nge-aware dulu. Kalau ada orang jahat lah mungkin ya yang nargetin keluarga kita. Jadi di daerah pelabuhan, mbak gua tuh punya tanah. Mungkin jadi sengketa sekarang ya. Dulunya tuh punya almarhum kakek gua. Nah, si tanahnya itu dititipin, diamanahin ke ada orang di sana yang dititipin. Soalnya kan kita sekeluarga diemnya di Sukabumi. Nah, dititipin lah ke orang tersebut. Setelah kakek gua meninggal dan berpuluh-puluh tahun kemudian, emak gua mau ngambil haknya kayak gitu. Emak gua kan mau ngejual tanahnya nih bang. Tiba-tiba si orang ini tuh nggak setuju gitu. Bukan nggak setuju, lebih ngapain sih dijual gitu. Yang diamanahkan. Yang diamanahkan kan itu kan hak kita kan sebenarnya, hak emak gua kan buat ngejual tanah tersebut. Tapi si orang itu tuh gak mau gitu, gak mau ngelepasin tanahnya. Itu lumayan agak lama juga sih bang sebenarnya, biar dia bisa setuju lah kayak gitu. Dan pada akhirnya emak gua menang dan kejual lah tanah tersebut. Nah si orang tersebut kesal mungkin bang ya sama emak gua. Dan balik lagi tadi, si Ece kan udah nge-aware
bakal ada orang yang mau ngejahatin keluarga gua nih. Jadi ceritanya tuh atap rumah gua tuh bocor, Bang. Nah, emak gua tuh nyuruh kakak gua buat benerin. Entah kakak gua gak denger apa gimana, kesel mungkin ya, namanya juga mama gitu kan. Dia tiba-tiba benerin gentengnya sendiri, Bang. Naik itu. Naik. Dia naik genteng sendiri. Nah, setelah dia naik ke atap, tiba-tiba jatuh, Bang. Mungkin kepleset di atap, wajar mungkin ya. Oke. Terus ada kakak gua yang tiba-tiba ngerasa ini ada hal yang janggal gitu. Soalnya kan beberapa hari sebelumnya si Ece tuh ngasih tahu kan ada orang yang jahat kayak gitu yang mau nyelakain keluarga gua, Bang. Kakak gua tuh ngeliatin atapnya. Kok bisa gede banget gitu si apa namanya tuh? Lubang. Si lubangnya. Investigasi sendirilah abang gua tuh kan, nyari sendiri ke atapnya. Dia cari-cari gitu. Bukan cari-cari sih, lebih ke adegan ya mungkin ya. Kenapa emak gua bisa jatuh? Nah, di situ tiba-tiba ada bangkai anjing, Bang. Di dalam atap. Dalam atap. Mungkin kalau bangkai kucing itu masih bisa masuk akal ya, Bang ya. Ini bangkai anjing, Bang. Yang benar-benar bangkai anjing. Oke. Maksudnya tuh kalau bangkai kucing kan kelihatan strukturnya kayak gimana. Tapi ini tuh bener-bener anjing gitu, Bang. Dan keluarga gua di situ mungkin seuzonnya deh istilahnya. Wah, pasti si Allah mungkin ya yang di pelabuhan tersebut. Ini logika aja ya, Bang ya. Oke. Tikus aja yang kecil bangkainya baunya banget kan. Menyengat ya. Menyengat. Ini apalagi anjing, Bang. Ini yang di atap rumah gitu. Oke. Yang ketinggiannya enggak jauh banget. Itu enggak ada bau sama sekali. Enggak keendus itu. Gak kandus. Setelah kakak gua nemuin bangkai anjing itu kan, Bang, dia langsung buang si bangkainya tersebut. Dan kondisi emak gue tuh pada saat itu iganya patah. Sampai patah itu iga. Iganya sampai patah. Ketinggian 2 meter lumayan lah jatuh. Oke. Iganya patah. Terus apa sih ininya tuh namanya tuh? Untungnya nggak kena saraf kayak gitu, Bang ya. Di sekitaran telinganya juga berdarah kayak gitu. Itu keluar darah. Keluar darah. Bang Reja nih, kan almarhum kakek itu dia punya ya bisa dibilang koleksi ya. Betul, betul. Seperti yang tadi dibilang lukisan, keris. Sempat juga kan si lukisan itu sampai nangis darah, ngedip-ngedip ke temen kakaknya Bang Reja ya. Betul. Nah, yang pengen saya tanya, itu sampai sekarang masih suka ada kejadian aneh nggak? Beberapa masih ada, Bang. Kayak tiba-tiba cewek nangis malam-malam. Sampai sekarang? Iya. Arahnya dari lukisan tersebut. Soalnya kan kalau cewek nangis yang bolong kan kita masih bisa mikir positif thinking kan. Nah, ini tuh kejadiannya tuh pasti malam mulu. Entah jam 12 kayak gitu-gitu. Dan diselidikin tuh arahnya pasti di lukisan tersebut. Terfokusnya ya. Terfokusnya pasti ke situ. Tetapi itu kondisi rumah sampai sekarang masih diisi Masih diisi sama keluarga. keluarga. Selain lukisan-lukisan tersebut kan kakek gue koleksi keris kayak gitu-gitu kan, Bang. Nah, dia tuh punya gading tongkat, dibuatnya dari gading gitu, tapi dia dipajang di atas kayak gitu. Itu sering gerak-gerak sendiri, Bang. Gading. Gerak-gerak sendiri. Ini kalau gerak-gerak ngegeser kayak gitu mungkin udah biasa mungkin ya. Ini kayak ngegetar gitu loh, Bang. Gadingnya. Drrrr, kayak gitu-gitu. Itu udah kayak hal biasa mungkin ya bagi gue. Jadi udah bisa dibilang nggak aneh ya. Udah gak aneh ada gangguan macam kayak gitu. Apalagi barang-barang yang umum kayak gitu. Itu mah udah biasa banget. Nah, Bang Reja, kalau untuk sosok Ece, itu keluarga pernah nyari tahu nggak dia sosoknya seperti apa, dari mana? Oh, pernah, Bang. Jadi sewaktu kakak gua kerasukan nih. Jadi keluarga gua tuh nanya-nanya si Ece latar belakangnya dari mana, gimana. Yang sepengetahuan gua sih dan yang gua pernah dengar, si Ece tuh asalnya tuh dari Solo, Bang, katanya. Jawa. Dari Jawa. Dia dari Solo. Dia tuh katanya lahir tahun 1800-an kayak gitu. Entah kenapa bisa jadi sosok tersebut dan dibawalah sama abah gua. Ke bumi. Ya, betul.
disimpan mungkinnya di lukisan sebagai apa ya, medianya mungkin ya, sebagai media tinggalnya kayak gitu bang. Nah untuk yang sosok satunya lagi nih, kita belum tahu gitu latar belakangnya kayak gimana. Secara langsung kan dia emang sosoknya emang jahil banget, dan kita tahu ada sosok tersebut juga dari si Ece-nya sendiri yang ngasih tahu kalau ada penunggu yang lain gitu. Mungkin secara logika mungkin bang ya, si Cece mungkin pendatang baru ya di situ ya, sedangkan yang ini tuh mungkin udah lama mendiami tempat tersebut kayak gitu bang kayaknya ya. Nih Bang Reja, saya pengen nanya lagi. Semenjak meninggalnya si kakek, dia pernah datang memberikan pesan nggak? Kalau datang memberikan pesan enggak sih bang, tapi pernah ada salah satu pasiennya datang ke rumah. Tadinya tuh dia mau apa tuh namanya tuh, mau bertamu mungkin ya, tapi dia baru tahu kalau kakek tuh meninggal. Nah dia tuh tapi dapat mimpinya tuh bukan ke anak-anaknya bang, Melainkan ke pasiennya. mainkan ke pasiennya. Mungkin ada ikatan emosional tertentu mungkin ya sama orang tersebut. Dia ngasih tahu ke keluarga kalau sebenarnya kakek gue tuh gak meninggal katanya bang. Kakek itu nggak meninggal. Kakek gue gak meninggal katanya. Terus? Dia tuh nilem kalau bahasa Sundanya ya. Oke. Dia tuh nilem dan lagi pesantren katanya. Pesantren di daerah Banten gitu. Dia nggak ngasih tahu secara spesifik pesantrennya di mana, tapi ada salah satu pesantren yang lumayan besar katanya. Nah kakek gue lagi pesantren di situ. Nah, sampai sekarang itu keluarga menelusuri nggak yang dibilang oleh pasien dari almarhum si kakek? Kalau keluarga enggak sih bang, mungkin lebih ke apa ya, Percaya nggak percaya? percaya gak percaya mungkin ya. Soalnya kan jasadnya ada pas dikuburin kayak gitu kan. Mungkin si pasien tersebut terlalu berlarut kesedihan mungkin ya. Soalnya kan dia baru tahu juga setelah beberapa tahun almarhum kakek gue meninggal kan, dia baru tahu, mungkin dia sedih apa gimana. Jadi ngasih tahu lah mungkin kayak gitu. Kayak gitu sih, bang. Tersugesti mungkin. Ya betul. Oke, makasih nih Bang Reja. Siap bang. Udah menceritakan ya kejadian di awal sampai akhir. Nah, saya pengen nanya nih, kan Bang Reja di sisi lain itu hobinya ngeband. Betul. Itu pernah manggung di mana aja, dan pernah nggak ada satu kejadian yang bisa dibilang itu menyeramkan? Nah ini bang, ini unik sih ceritanya. Oke. Jadi kan gue pas mau main di Bandung nih, setelah gue manggung di Bandungnya nih, gue kan balik tuh ke Sukabumi. Gue mau balik ke Sukabumi. Ya abis manggung kita biasalah makan-makan dulu sebelum pulang. Nah pas kita istirahat di dalam mobil, itu bener-bener kayak mau langsung berangkat gitu bang abis makan tuh. Tiba-tiba salah satu kru gue kesurupan bang. Nah dan yang jadi gue kagetnya tuh penunggu di rumah gue bang. Siapa tuh? Si Ece itu. Si Ice. Si Ece, iya. Jadi si Ece tuh kayak ngasih tahu ke gua, terutamanya mungkin sama anak-anak yang lainnya juga ya. Jangan dulu pulang malam itu katanya. Nggak, gimana ya? Sebagian anak-anak ada yang apaan sih kayak gitu kan. Tapi gua pribadi lebih kayak percaya si Ece gitu bang. Karena sudah mengalami Iya, karena udah pernah ngalamin kayak gitu kan. pesan-pesan yang disampaikan oleh Ice ya. Betul. Pas kru gua kesurupan dan si Ece ngasih tahu tersebut, ya udah dah, mendingan kasarnya kita nginep di hotel kayak gitu kan. Tapi kita nginep di hotel, kita nginep di rumah teman gua. Nah dan anak-anak yang lain setuju, kita pulang pagi jadinya. Nah ini yang jadi uniknya bang, pas paginya itu pas kita mau berangkat nih, ada info kalau di Padalarang semalam ada kecelakaan bang. Dan mungkin kalau si Ece gak ngasih tahu hal tersebut, itu bisa kejadian ke gue ya bang ya, sama anak-anak yang lain. Tapi baiknya si Ece ngasih tahu hal tersebut kayak gitu. Jadi jangan dulu balik pas jam-jam tersebut. Emang Padalarang itu tempat jalur yang dilewati? Ya bang, soalnya kan Padalarang itu akses jalan Sukabumi Bandung ya bang ya. Jadi udah pasti kita balik lewat situ gitu bang. Itu jalan utama ya? Jalan utama, betul, penghubung Sukabumi Bandung kayak gitu bang. Berarti si Ice kalau ada sinyal-sinyal yang membahayakan dia selalu ya ngasih tahu? Pasti ngasih tahu.
dan ngasih taunya tuh lewat seseorang. yang ada di sekitaran kita ya. Ya, betul. Oke, baik juga itu sih Oce ya. Baik banget Casper dia, Bang. Oke, makasih Bang Reja sebelumnya sudah berkenan Bang. mampir ya bersilaturahmi di studio Tiludul Misteri. Semoga bandnya jaya sukses. Amin, dan thank you, bisa, Bang. lagu-lagu ciptaannya menghibur ya Amin, masyarakat di Sukabumi dan di luar kota Ya, Sukabumi. amin. Thank you banget, Bang. Udah diajak ke sini juga. Siap Bang Reja. Dan untuk kalian semuanya yang mempunyai kisah pengalaman misteri atau horor, jika kalian ingin membagikan kisahnya, langsung saja DM di Instagram dan TikToknya Tiludulur Misteri. Dan akhir kata, saya Adi Cahya bersama Bang Reja pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.